Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala hazan nabiyil karim Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'afun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah serta seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sulawesi Selatan, saudara-saudara Ketua Majelis Pertimbangan Cabang, Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Cabang, serta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudara para caleg baik DPR Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota, dan seluruh aktivis keluarga besar Partai Bulan Bintang Sulawesi Selatan yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sore hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama-sama di Hotel Novotel Makassar ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama-sama bersilaturahim, bertatap muka, saling bertemu, mengakrabkan diri kita masing-masing satu sama lain sebagai sesama anggota, aktivis, dan keluarga besar Partai Bulan Bintang yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Saya mohon maaf karena saya tertunda beberapa kali untuk hadir ke Sulawesi Selatan karena begitu banyak kesibukan yang harus diselesaikan dalam mengurus partai di pusat dan juga di daerah-daerah lain, sehingga baru hari ini saya alhamdulillah berkesempatan hadir dan bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Pertemuan hari ini menimbulkan perasaan haru di hati saya. Saya ingat pada tahun 1998 saya datang ke Makassar ini untuk membentuk kepengurusan Partai Bulan Bintang, tidak saja di Sulawesi Selatan, tapi juga di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Berhari-hari kami berjalan dari provinsi ke kabupaten dan kota untuk menggalang kekuatan menyusun kepengurusan Partai Bulan Bintang ini. Saya teringat di Bandara Hasanuddin Makassar, saya bertemu dengan almarhum Bapak Arnold Baramuli yang menanya kepada saya, "Saudara Yusril mau pergi kemana?" Saya bilang mau ke Makassar, terus mau pergi ke Buton. "Oh, nanti saudara akan bertemu saudara Laudi Menarfa. Dia orang Masyumi dan dia orang keras pendiriannya. Bicaralah sama dia. Mudah-mudahan dia mau membantu berdirinya kembali, bersatunya kembali keluarga besar Masyumi di Sulawesi pada umumnya." Perjuangan itu tidak sia-sia. Kita berhasil dalam waktu singkat membangun kepengurusan Partai Bulan Bintang di Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah, dan Sulawesi Utara. Sulawesi Barat belum ada pada waktu itu, Provinsi Gorontalo juga belum ada pada waktu itu. Dan kita dengan susah payah mendirikan partai ini, hanya dalam waktu berapa bulan kita berhasil ikut dalam pemilu yang pertama di era reformasi, diikuti oleh 49 partai politik peserta pemilu, dan Partai Bulan Bintang dengan nomor urut 22 pada waktu itu berhasil masuk sebagai partai urutan kelima dari 49 partai yang ada di tanah air kita ini. Dengan anggota fraksi DPR RI PBB pada waktu itu, kita terlibat dalam proses pemilihan presiden, bahkan mencalonkan diri sebagai presiden pada waktu itu. Bahkan terlibat dalam proses penyusunan amandemen Undang-Undang Dasar 45
dan kita memberikan warna yang cukup besar terhadap perubahan politik yang terjadi di awal reformasi. Beberapa waktu yang lalu, mantan Presiden Megawati melaksanakan ulang tahun, dan saya baru menyadari di dalam buku ulang tahun Ibu Megawati itu dikatakan dalam kurun waktu 4 tahun kita berhasil menyusun 222 undang-undang, dan sebagian besar undang-undang itu masih berlaku sampai sekarang. Dan sebagian besar undang-undang itu adalah membangun kembali struktur negara Republik Indonesia, ya, memperbaiki keadaan, mengantarkan kepada situasi baru, situasi reformasi, dan 222 undang-undang yang kita bawa itu sebagian besar adalah hasil dari pemikiran kita. Karena saya pada waktu itu menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melakukan reformasi di bidang hukum, norma hukum, dan kelembagaan, walaupun tugas-tugas itu belum dapat kita katakan selesai untuk seluruhnya. Pengalaman-pengalaman kita dalam membangun dan mengurus partai ini memanglah tidak mudah bagi kita semua. Tantangannya sangat berat, sangat banyak ujiannya, banyak sekali fitnahnya, banyak sekali tantangannya. Tapi saya berbangga hati dan terharu sore ini, ternyata masih banyak orang yang setia bersama-sama dengan Partai Bulan Bintang ini. Mereka yang menjadi generasi pertama Partai Bulan Bintang, sebagian sudah meninggalkan kita semua. Pak Zubair Bakri sudah tidak ada, Pak Talib sudah tidak ada, Pak Abdurrahman Mapagiling barangkali sudah uzur usianya sekarang, masih ada, ya, tapi sudah uzur, sudah tua, ya, sudah tua usianya. Ya. Yang lain-lain masih tetap ada bersama kita hari ini, dan yang sangat membuat saya bergembira, banyak sekali wajah-wajah yang masih muda usianya yang bergabung ke Partai Bulan Bintang ini. Dan kita harapkan yang muda-muda inilah yang akan menjadi generasi penerus Partai Bulan Bintang untuk membangun kekuatan partai di masa-masa yang akan datang. Mendirikan partai ini adalah satu tugas yang mulia. Orang mendirikan partai itu bukan asal mendirikan sesuatu seperti mendirikan kelompok paguyuban, kelompok santai-santai atau hura-hura. Tapi mendirikan partai itu sebenarnya sangat serius. Ada ideologi di baliknya, ada falsafah di baliknya, ada landasan perjuangan di baliknya. Dan bagi kita, aktivis Partai Bulan Bintang, semua itu kita dasarkan kepada Islam yang kita yakini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di muka bumi ini. Tegaslah pendirian kita seperti itu. Kita menjunjung tinggi Islam dan menjadikan Islam itu sebagai sumber inspirasi, sumber motivasi kita dalam berpikir, dalam merumuskan gagasan, dalam bertindak, dalam mengejar sebuah cita-cita. Tapi tentu kita sadar, kita hidup di negara Republik Indonesia ini yang diperjuangkan oleh the founding fathers bangsa kita, yang sebagian besar juga adalah tokoh-tokoh Islam. Maka kita memegang atau kita mengemban dua